Ademola Lookman, tampil luar biasa sepanjang musim lalu, sehingga pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika. Puncak prestasinya terjadi saat ia mencetak hat-trick bersejarah di partai final Liga Eropa melawan Bayer Leverkusen. Dengan torehan 20 gol dan 7 assist dalam 40 pertandingan bersama Atalanta, ia menunjukkan kualitas luar biasa. Tak heran jika Arsenal sangat tertarik untuk merekrutnya ke Emirates Stadium. Meski proses negosiasi dengan klub London tersebut dikabarkan kembali berjalan, kini muncul pesaing baru dalam perburuan sang pemain. Peluang Lookman untuk hengkang dari Bergamo pada bursa transfer musim panas ini pun semakin terbuka. Klub besar La Liga, Atletico Madrid, kini dikabarkan turut meminati Lookman, dan telah menghubungi Atalanta terkait kemungkinan transfer. Kehadiran Atletico tentu menjadi ancaman serius bagi ambisi Arsenal mendatangkan sang pemain. Pelatih kepala Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dikabarkan mendorong manajemen klub untuk segera bergerak merekrut Rodrigo dari Real Madrid. Winger asal Brasil itu belakangan mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten di bawah pelatih baru Madrid, Xabi Alonso. Dalam 3 pertandingan terakhir, Rodrigo hanya bermain selama total 23 menit, setelah sebelumnya sempat dipercaya menjadi starter saat menghadapi Al Hilal dalam laga debut Alonso sebagai pelatih Los Blancos. Situasi tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depannya di Santiago Bernabeu. PSG memantau kondisi ini dengan serius, dan melihat adanya peluang untuk mendatangkan sang pemain. Luis Enrique sendiri meyakini bahwa Rodrigo memiliki kualitas yang sangat cocok untuk menambah kekuatan di lini depan PSG, yang sudah diisi oleh sejumlah pemain bintang. Dengan pengalaman dan kecepatan yang dimiliki Rodrigo, Enrique menilai kehadirannya bisa memberikan dimensi baru dalam skema serangan tim. RB Leipzig dikabarkan tengah menantikan pemasukan tambahan dari Barcelona terkait transfer Dani Olmo. Menurut laporan dari Bild, Blaugrana diwajibkan membayar bonus senilai sekitar 2,8 juta euro, sebagai bagian dari klausul kesepakatan dalam transfer yang terjadi pada musim panas lalu. Saat itu, Olmo ditebus dengan nilai transfer sekitar 55 juta euro. Ia tampil impresif dengan mencetak 10 gol, dan menyumbang 4 assist dalam 25 pertandingan Liga, berperan penting dalam membantu tim meraih gelar juara. Bonus tambahan ini diberikan sebagai bentuk kompensasi karena Olmo berhasil memenuhi sejumlah kriteria performa yang telah disepakati kedua klub sebelumnya. Menariknya, pembayaran ini kemungkinan bukanlah yang terakhir. Jika Olmo kembali mampu menunjukkan performa gemilang, dan memenuhi target-target individu maupun tim di bawah asuhan pelatih Hansi Flick pada musim depan, RB Leipzig berpotensi menerima pembayaran tambahan lagi senilai 4,2 juta euro. Hal ini membuat total potensi nilai transfer Olmo bisa meningkat secara signifikan, seiring berjalannya waktu dan performanya di Camp Nou. Perseteruan internal antara Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez tampaknya berbuntut panjang. Berdasarkan laporan dari media Turki, Sports Digital, insiden tersebut justru semakin memperkuat keinginan Calhanoglu untuk meninggalkan Inter Milan. Gelandang timnas Turki itu bahkan dikabarkan siap melakukan berbagai upaya demi mewujudkan transfer ke klub yang telah lama ia kagumi, Galatasaray. Namun demikian, proses kepindahan ini diperkirakan tidak akan berjalan mulus. Inter Milan tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak melepas Calhanoglu dengan harga di bawah 30 juta euro, angka yang dinilai cukup sulit dipenuhi. Ternyata, Galatasaray tak hanya mengincar Calhanoglu untuk melemahkan Inter. Menurut analis transfer Italia, Orazio Accomando, klub asal Istanbul itu juga tengah membidik penjaga gawang utama Inter, Yann Sommer. Ketertarikan terhadap Sommer dianggap cukup masuk akal, mengingat kontraknya bersama Inter hanya berlaku hingga Juni 2026, sehingga nilai transfernya dinilai masih terjangkau. Klub besar Serie A, AC Milan, disebut-sebut telah menjalin komunikasi awal dengan Paris Saint-Germain terkait kemungkinan merekrut Marco Asensio pada jendela transfer musim panas ini. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh jurnalis kenamaan, Loic Tanzi. Seperti yang telah diketahui, Asensio dikabarkan siap meninggalkan PSG, karena tak lagi menjadi pilihan utama di bawah kepemimpinan pelatih baru klub tersebut. Milan memandang situasi ini sebagai kesempatan emas, untuk menambah kreativitas serta pengalaman di lini tengah mereka. Di sisi lain, klub asal Turki, Fenerbahce, telah menyodorkan tawaran senilai 15 juta euro termasuk bonus. Namun menurut sumber dalam, Turki bukanlah destinasi yang diutamakan oleh Asensio. Sang pemain kabarnya masih ingin menunggu dan menimbang semua kemungkinan terbaik sebelum membuat keputusan akhir. Selain Milan dan Fenerbahce, klub La Liga, Villarreal, juga menunjukkan minat untuk memulangkan Asensio ke Spanyol, meskipun hingga saat ini belum ada tawaran resmi yang diajukan. Timothy Weah tampaknya sedang berada di ambang pintu keluar dari Juventus. Pemain asal Amerika Serikat tersebut kini tengah diminati oleh sejumlah klub Eropa, baik dari Liga Prancis maupun Inggris. Juventus kabarnya siap melepas Weah dengan harga sekitar 15 juta euro. Jika ada klub yang bersedia menebus nominal tersebut, transfer kemungkinan besar bisa segera terwujud. Menurut laporan dari Football News, Marseille menjadi kandidat utama dalam perebutan jasa Weah. Namun, Marseille tidak sendirian, sebab AS Monaco juga dilaporkan ikut tertarik mendatangkan pemain berusia 24 tahun itu. Dari Inggris, Everton dan Leeds United yang baru saja kembali promosi ke Premier League, turut mengincar Weah. Meski begitu, mengingat sang pemain sebelumnya menolak tawaran dari Nottingham Forest, kemungkinan ia bersedia bergabung dengan klub papan bawah Liga Inggris terbilang kecil. Musim panas ini menjadi bukti nyata keseriusan Arsenal
dalam membentuk skuad yang mampu bersaing ketat dengan dominasi Manchester City dan Liverpool di Premier League. Mikel Arteta bersama staf pelatihnya tidak ingin kembali gagal dalam perebutan gelar juara, dan memahami betul pentingnya memperkuat seluruh sektor tim. Salah satu area yang tengah menjadi fokus adalah posisi sayap kiri. Menurut laporan dari Football Insider, Arsenal saat ini tengah menjajaki kemungkinan merekrut Bradley Barcola sebagai target utama pada jendela transfer kali ini. Pemain sayap berusia 22 tahun tersebut menunjukkan performa menjanjikan bersama Paris Saint-Germain. Namun, belum berhasil mengamankan tempat reguler di tim utama, karena persaingan ketat dengan nama-nama besar seperti Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, dan Desirdu. Arsenal melihat situasi ini sebagai kesempatan yang patut dimanfaatkan. Di bawah arahan Arteta, Barcola diyakini bisa mendapatkan waktu bermain yang lebih konsisten. Menjelang pertandingan perempat final Piala Dunia antar klub 2025, Chelsea dikabarkan tengah mempersiapkan langkah mengejutkan di bursa transfer musim panas. Klub asal London Barat itu disebut sedang mengincar Gonzalo Garcia, penyerang muda berbakat milik Real Madrid. Menurut sejumlah laporan, The Blues bahkan siap mengajukan tawaran senilai sekitar 34,5 juta pound demi membawa Garcia ke Stamford Bridge dalam waktu dekat. Meskipun sang pemain masih terikat kontrak bersama Real Madrid hingga akhir musim 2026-2027, pihak Chelsea cukup optimistis dapat meyakinkan Garcia untuk menerima tantangan baru di Premier League. Ketertarikan Chelsea pada Garcia diyakini tidak terlepas dari ketidakpastian masa depan Nicolas Jackson. Penyerang asal Senegal itu, belakangan ini santer dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, dan manajemen The Blues tampaknya mulai bersiap mencari sosok pengganti yang sepadan. Garcia dianggap sebagai investasi jangka panjang yang potensial, sekaligus opsi segar untuk mempertajam lini serang Chelsea di musim-musim mendatang. Manchester United dikabarkan akan mendapat pemasukan cukup besar dari sebuah transfer yang secara teknis bukan dilakukan oleh mereka. Hal ini terjadi karena Newcastle United saat ini tengah berada dalam proses negosiasi untuk merekrut Anthony Elanga dari Nottingham Forest. Menurut laporan dari Daily Mail, klub asal Timur Laut Inggris tersebut telah mengajukan tawaran senilai sekitar 1,2 triliun rupiah untuk memboyong winger tim nasional Swedia itu. Jika kesepakatan ini benar-benar tercapai, maka Manchester United akan ikut meraup keuntungan finansial, meskipun Elanga bukan lagi bagian dari skuad mereka. Ini berkat klausul penjualan ulang sebesar 15%, yang mereka sematkan ketika menjual Elanga ke Nottingham Forest 2 tahun lalu. Dengan estimasi nilai transfer ke Newcastle mencapai 1,2 triliun rupiah, maka Manchester United berpotensi mengantongi sekitar 177 miliar rupiah dari kesepakatan ini. Sejak tahun lalu, Barcelona telah menunjukkan minat yang kuat terhadap Nico Williams. Pelatih Hansi Flick bahkan memiliki rencana untuk membentuk duet lini depan antara Williams dan Lamine Yamal. Pada bursa transfer musim panas ini, kabar mengenai kepindahan Williams ke Camp Nou kembali mencuat. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sang pemain sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Katalan tersebut. Namun pada Jumat kemarin, dipastikan bahwa Barcelona gagal merekrut Williams. Pemain berusia 22 tahun itu memilih untuk tetap bersama Athletic Bilbao dan memperpanjang kontraknya. Pengumuman resmi disampaikan oleh pihak klub melalui situs web mereka, dan menyatakan bahwa Williams telah menyepakati kontrak jangka panjang. Nico Williams telah menandatangani kontrak berdurasi 8 tahun bersama Athletic hingga tahun 2035, bunyi pernyataan resmi Bilbao. Winger muda itu akan bertahan selama 10 musim ke depan, dengan klausul pelepasannya meningkat sebesar 50% dibanding sebelumnya. Real Madrid dikabarkan sangat berambisi untuk merekrut gelandang asal Portugal milik Paris Saint-Germain, Vitinha, sebagai pengganti jangka panjang bagi Luka Modric. Menurut laporan dari Vichajes, klub raksasa La Liga tersebut menilai gaya bermainnya sangat cocok untuk menggantikan peran Modric. Modric sendiri diperkirakan akan meninggalkan tim setelah gelaran Piala Dunia antar klub yang berlangsung pada pertengahan bulan ini. Meski begitu, mendatangkan Vitinha bukanlah perkara mudah. Pasalnya, pemain berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak panjang dengan PSG hingga tahun 2029, yang tentu saja membuat proses transfernya menjadi lebih rumit. Selain itu, semua pihak di Madrid memahami bahwa melakukan negosiasi dengan PSG bukanlah tugas yang ringan. Klub asal Prancis tersebut dikenal keras dalam urusan transfer, dan sangat jarang melepas pemain penting mereka tanpa harga tinggi atau syarat yang ketat. Takehiro Tomiyasu bergabung dengan Arsenal pada tahun 2021, setelah direkrut dari klub Serie A, Bologna. Namun, selama membela tim asal London tersebut, performanya sering naik turun. Bek yang dikenal serba bisa ini kerap mengalami cedera, yang membuatnya harus menepi cukup lama dari lapangan. Situasi ini tampaknya membuat Arsenal kehilangan kesabaran. Akhirnya, klub memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Tomiyasu. Melalui situs resminya, Arsenal mengumumkan bahwa kontrak dengan pemain asal Jepang itu telah dihentikan lebih awal, meskipun seharusnya masih berlaku hingga tahun depan. Kami telah mencapai kesepakatan bersama dengan Takehiro Tomiyasu untuk mengakhiri kontraknya, tulis Arsenal dalam pernyataannya. Pihak klub juga menyampaikan rasa terima kasih atas kontribusi Tomiyasu, dan menyampaikan harapan terbaik bagi dirinya dan keluarganya di masa mendatang. Chelsea sedang menjalani masa persiapan penting menjelang pertandingan besar. Mereka dijadwalkan berhadapan dengan Palmeiras di babak perempat final Piala Dunia antar klub pada hari Jumat. Namun, fokus tim sedikit terganggu oleh kabar duka dari Spanyol. Sebuah kecelakaan mobil tragis yang melibatkan Diogo Jota dan saudaranya, Andre Silva,
memberikan dampak emosional bagi tim. Akibatnya, Pedro Neto absen dari sesi latihan yang digelar Kamis pagi di Miami. Ia sangat terpukul setelah mendengar kabar meninggalnya Jota, yang pernah menjadi rekan setimnya di Wolves maupun di timnas Portugal. Menanggapi kondisi tersebut, pelatih Enzo Maresca segera menunjukkan dukungannya. Ia menegaskan bahwa tidak ada tekanan bagi Neto untuk tampil di laga di Philadelphia jika ia belum siap secara mental. Pedro sangat terpukul, bahkan mungkin lebih dari itu, ujar Maresca kepada media. Kami akan terus berada di sisi Pedro untuk mendukungnya melalui masa sulit ini, tambahnya. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan bek muda milik Parma, Giovanni Leoni, semakin memanas. Kini, Liverpool dikabarkan ikut terjun ke dalam perburuan pemain berbakat asal Italia tersebut. Liverpool siap bersaing dengan sejumlah raksasa Serie A, seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus, dalam usaha merekrut Leoni, demikian laporan dari sejumlah media Italia. Seperti diketahui, Leoni baru saja bergabung dengan Parma pada musim panas tahun lalu, dengan nilai transfer yang disebut-sebut mencapai sekitar 7 juta euro. Kala itu, banyak yang menganggap transfer ini sebagai langkah spekulatif. Namun, performa impresif Leoni sepanjang musim lalu, telah membuktikan bahwa investasi Parma bukan hanya tepat, tetapi juga sangat menguntungkan. Dengan performanya yang terus menanjak, nilai pasar Leoni pun mengalami lonjakan signifikan. Kini, Parma dilaporkan tidak akan melepasang pemain dengan harga murah. Klub yang bermarkas di Ennio Tardini tersebut, disebut-sebut telah mematok harga minimal sebesar 30 juta euro bagi klub-klub yang berminat memboyong Leoni pada bursa transfer kali ini. Sejumlah laporan terbaru mengungkap bahwa penyerang andalan Juventus, Dusan Vlahovic, dikabarkan siap mengambil langkah ekstrim, dengan absen sepanjang musim 2025-2026, jika klub belum mencapai kesepakatan terkait transfernya. Keputusan tersebut disebut-sebut sebagai strategi agar sang pemain dapat meninggalkan Allianz Stadium dengan status bebas transfer pada musim panas 2026, saat kontraknya resmi berakhir. Situasi ini membuat Juventus berada dalam posisi sulit. Klub asal Turin itu saat ini tengah aktif mencari klub peminat yang bersedia menebus Vlahovic dalam waktu dekat. Dengan sisa kontrak hanya 1 musim lagi, Juventus berisiko kehilangan sang striker tanpa kompensasi transfer jika tidak segera melepasnya. Tambahan lagi, beban finansial Juventus semakin berat, karena gaji Vlahovic akan melonjak tajam menjadi 12 juta euro, atau sekitar 200 miliar rupiah untuk musim terakhirnya. Angka tersebut memberikan tekanan besar terhadap neraca keuangan klub, terutama dalam upaya mereka menyeimbangkan anggaran dan mematuhi regulasi financial fair play. Masa depan Alexander Isak tengah menjadi bahan spekulasi, menyusul minat dari Liverpool. Klub asal Merseyside itu dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar 130 hingga 150 juta pound sterling untuk mendatangkan Isak ke Anfield. Isak dianggap sebagai sosok penyerang yang dibutuhkan Liverpool untuk mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Meski begitu, kabar ini tak membuat Newcastle panik, karena Isak masih terikat kontrak hingga 2028. Selain itu, tidak seperti musim lalu, Newcastle kini tidak lagi harus menjual pemain demi menjaga stabilitas finansial klub. Klub bahkan merasa mendapat respons positif dari Isak, yang sejauh ini belum mengajukan permintaan pindah atau membahas rencana masa depannya. Sampai saat ini, Newcastle juga belum menerima tawaran resmi dari Liverpool. Kendati demikian, Newcastle ingin segera mengakhiri spekulasi terkait transfer Isak selama masa pramusim. Sebagai langkah antisipasi, mereka telah menyiapkan tawaran kontrak baru, dengan kenaikan gaji yang cukup besar bagi sang pemain. Juventus sukses mendatangkan Jonathan David, salah satu penyerang paling tajam di Eropa, dengan status bebas transfer. Penyerang asal Kanada itu telah resmi menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun setelah melewati tes medis di Turin. Meski tak perlu membayar biaya transfer, Juventus tetap harus menanggung beban finansial yang signifikan. Klub perlu mengalokasikan dana besar untuk menggaji pemain dan membayar komisi kepada agen. Jonathan David tiba di Italia pada Jumat pagi, 4 Juli 2025, untuk menjalani pemeriksaan medis yang berlangsung sepanjang hari tanpa hambatan berarti. Striker berusia 25 tahun tersebut sepakat dengan kontrak senilai 6 juta euro per musim, ditambah bonus performa hingga 2 juta euro. Selain itu, Juventus wajib membayar komisi sebesar 12,5 juta euro kepada agennya, yang akan dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Angka ini mencerminkan besarnya komitmen finansial klub demi merekrut sang pemain. Burnley hampir dipastikan akan mendapatkan jasa bek kanan berpengalaman, Kyle Walker, dari Manchester City. Kabar ini menjadi langkah strategis yang penting bagi Burnley, dalam upaya mereka untuk tetap bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Bagi Manchester City, kepindahan Walker membuka ruang dalam struktur gaji tim, sekaligus memberi kesempatan bagi regenerasi skuad. Sementara itu, bagi Burnley, kehadiran Walker dinilai bisa menjadi fondasi kuat bagi lini belakang yang membutuhkan sosok pemimpin dan pemain berpengalaman. Meskipun usianya telah menginjak 35 tahun, Walker masih dipercaya mampu tampil konsisten dan memberikan kontribusi besar, baik secara teknis di lapangan maupun secara mental sebagai panutan bagi para pemain muda Burnley. Transfer ini menunjukkan keseriusan Burnley dalam memperkuat skuad demi menghadapi ketatnya persaingan musim depan. Mikel Arteta tengah mencari tambahan amunisi di sektor sayap guna memperkuat daya gedor timnya. Ia menilai kedalaman skuad di lini depan masih belum memadai, sehingga diperlukan kehadiran pemain baru. Dalam beberapa hari terakhir,
Nama Noni Madueke santer dikaitkan dengan Arsenal. Pelatih asal Spanyol itu melihat potensi sang pemain asal Belanda sebagai sosok yang mampu menghadirkan dimensi berbeda dalam permainan tim. Berdasarkan laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, Arsenal telah mengambil langkah nyata dengan mulai menjalin komunikasi intens bersama Chelsea untuk membahas kemungkinan transfer winger muda tersebut. Disebutkan bahwa pihak Arsenal tak akan mengalami kesulitan dalam meyakinkan Madueke karena sang pemain dikabarkan terbuka untuk hengkang dari Stamford Bridge. Hal ini tak lepas dari kedatangan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund yang diperkirakan akan menambah ketat persaingan di lini serang The Blues. Manchester United akan segera mengakhiri masa libur dan bersiap menghadapi musim baru di bawah arahan Ruben Amorim. Kegiatan pramusim dijadwalkan dimulai pada Senin, 7 Juli 2025. Seluruh skuad, termasuk para pemain baru, diharapkan hadir di Carrington untuk menjalani sesi latihan. Namun menurut laporan dari Romano, ada satu nama penting yang dipastikan absen, yakni Alejandro Garnacho. Ketidakhadirannya memicu spekulasi lebih lanjut mengenai masa depannya di Old Trafford. Romano menyebutkan bahwa absennya Garnacho dalam pramusim merupakan hasil kesepakatan bersama antara sang pemain dan manajemen klub. Pemain berusia 20 tahun tersebut tidak termasuk dalam rencana Amorim untuk musim depan, terutama setelah adanya ketegangan antara keduanya. Sebagai gantinya, Garnacho bersama agennya akan fokus mencari opsi transfer dalam waktu dekat.